Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi sudut berelasi. Jadi untuk sudut berelasi itu kita terkait dengan sin kostan atau kosekan atau sekan atau kotangan. Nah, itu kita menghitung sudut-sudut tersebut yang itu bukan sudut istimewa. Caranya dengan menggunakan sudut istimewa ini. Jadi bekal yang pertama untuk menghitung sudut berelasi itu yaitu yang pertama dengan sudut istimewa. Jadi kita perlu tahu dulu untuk sudut istimewa dari sin kostan 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 hingga 90 derajat. Ini adalah bekal kita yang pertama. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua yaitu perbandingan trigonometri. Kita harus tahu dulu bahwa sin itu rumusnya depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per samping, kosekan itu lawannya sin, sekan itu lawannya cos, dan kotangan itu lawannya tan. Kemudian bekal selanjutnya yang harus kita tahu adalah kuadran. Jadi di sini ada grafik. Sebelah sini adalah 0 derajat, kemudian ke sini 90 derajat, ini 180 derajat, dan ini 270 derajat, kemudian 360 derajat. Jadi satu putaran dari 0 derajat sampai satu lingkaran ini itu berujungnya di 360 derajat. Jadi satu lingkaran itu 360 derajat, itu kuadran. Nah, pembagiannya itu bagaimana? Kalau dari 0 derajat sampai 90 derajat ini adalah kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat ini adalah kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat ini adalah kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini semuanya positif. Sin, cos, atau tan itu semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Artinya cos sama tan itu negatif. Kemudian di kuadran 3 tannya yang positif. Sin dan cosnya itu negatif. Kemudian di kuadran 4 cosnya itu positif dan tan sama sinnya itu negatif. Jadi untuk menghafalnya ini semanis Sinta tanpa kosmetik. Jadi kita ambil suku kata depannya, yang ini semua, ini sin, ini tan, dan ini cos. Jadi itu bekal untuk nanti kita menentukan positif atau negatifnya menggunakan kuadran. Kemudian untuk menjabarkannya kita menggunakan ini. Jadi nanti langkah pertama untuk menentukan berapa nilai dari sin cos tan sekian, itu langkah pertamanya adalah menjabarkan kita menggunakan rumus ini. Kita bisa jabarkan menjadi 90 derajat atau 270 derajat atau 180 derajat atau 360 derajat. Bisa di antara 4 ini kita pilih salah satu. Alfanya ini yang nanti kita bisa bentuk penjabarannya. Jadi ketika kita memilih 90 derajat atau 270 derajat, maka sinnya itu berubah jadi cos, cosnya berubah jadi sin, dan tannya berubah jadi kotangan. Tapi ketika kita milih 180 derajat atau 360 derajat, maka sin, cos, tannya itu tetap. Oke, lanjut aja kita ke contoh. Jadi kita udah punya bekal, 4 bekal, yaitu sudut istimewa, perbandingan trigonometri, kuadran, dan juga rumus sudut berelasi. Kita ke contoh, misalnya di sini ada sin 150 derajat itu berapa nilainya? Kalau kita menentukan nilai ini kan bukan sudut istimewa. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan hasilnya itu berapa. Maka kita gunakan sudut berelasi. Langkah pertama kita menjabarkan dulu. 150 derajat ini posisinya ada di mana? Di kuadran ini. Dia ada di kuadran 2 ya, kan 90 derajat antara 90 derajat dan juga 180 derajat. 150 derajat itu ada di sini. Artinya kita bisa arahkan sudut berelasinya menjadi 90 derajat atau 180 derajat. Arahkan ke 90 derajat atau 180 derajat. Misalkan kalau ke 180 derajat itu kan sin 180 derajat dikurang 30 derajat.
Jadi ini alfanya itu kita bikin supaya hasilnya itu 150 derajat. Kan 180 derajat itu dikurang berapa yang hasilnya 150 derajat, kan dikurang 30 derajat. Tuh. Tapi kalau kita menggunakan 90 derajat, bisa aja misalnya sin 90 derajat. Berarti ini ditambah karena untuk menuju 150 kan 90-nya ditambah 60 derajat. Itu juga bisa. Misalnya kita pilih yang 180 derajat dikurang 30 derajat. Setelah dijabarkan seperti ini kan 180 derajat. Artinya sin di sini itu tetap menjadi sin, tidak berubah menjadi cos atau yang lain. Sin berapa? Sin 30 derajat. Nah, setelah ini kita tentukan positif atau negatif. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 sinnya itu positif. Berarti ini adalah positif. Di sini positif. Jadi jadi hasilnya sin 150 derajat itu sama aja positif sin 30 derajat. Sin 30 derajat kita bisa tahu dari sudut istimewa itu nilainya 1/2. Jadi nilainya 1/2. Jadi nilai dari sin 150 derajat adalah 1/2. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada cos 210 derajat. 210 derajat itu ada di kuadran 3 antara 180 dan 270. Artinya kita bisa mengarahkan ke 180 atau bisa mengarahkan ke 270. Misalkan kita arahkan ke 270. Cos 270 derajat berarti kan dikurang supaya jadi 210, dikurang 60 derajat. Ketika kita menggunakan 270 ini, maka cosnya berubah jadi sin 60 derajat. Sin alfanya ini sin 60 derajat. Nah, positif atau negatif kita lihat dari sini. Ini cos 210 itu ada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu negatif. Yang positif kan tan. Berarti cosnya itu negatif. Cosnya itu negatif, berarti di sini negatif. Sehingga ini kan sudah sudut istimewa. Jadi sin 60 derajat tadi kan akar 3/2. Jadi negatif akar 3/2. Kemudian contoh selanjutnya tan 60 derajat. 60 derajat ini ada di kuadran 1 di antara 0 sampai 90. Berarti kita bisa arahkan ke 90. Tan 90 derajat dikurangi 30 derajat. 90 itu berarti tannya berubah menjadi kotangan. Kotangan 30 derajat. Nah, positif atau negatif 60 derajat itu kan di kuadran 1. Di kuadran 1 semuanya positif. Berarti ini positif. Nah, kotangan 30 derajat itu kan tidak ada di sudut istimewa. Adanya tan. Kita ubah kotangan menjadi tan. Kotangan itu kan lawannya tan. Berarti kotangan 30 derajat itu sama aja kayak 1/3 tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat ini udah ada di sudut istimewa akar 3/3. Oke. Contoh selanjutnya kosekan 300 derajat. Nah, kosekan ini kan nggak ada di rumus ini. Di rumus ini menggunakannya sin cos tan. Tidak ada kosekan. Oleh karena itu kita ubah menjadi sin atau cos atau tan. Nah, kosekan ini itu lawannya dari sin. Berarti kita ubah ke sin, yaitu 1/sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat kita ubah. 300 kan ada di antara 270 dan 360 ada di kuadran 4.
Berarti kita bisa arahkan ke 270 atau 360. Lebih baik ke 360 supaya nanti sinnya itu tidak berubah. Biar nggak mikir ulang. 360 dikurangi 60. Nah, jadinya karena ini 360 berarti sinnya tetap jadi sin 60 derajat. Positif atau negatif? Nah, kita lihat dari sini. Sin 300 derajat. 300 itu di kuadran 4. Sin di kuadran 4 itu negatif. Sin 60 derajat ini udah istimewa akar 3 per 2. Berarti negatif akar 3 per 2. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.